dengan gunting. Biasanya untuk proses pengguntingan kita basahi dulu. Fungsi semprotan itu di situ. Di samping itu juga ketika styling atau membasahi yang lain, jadi kita pakai semprotan sebelum proses pengguntingan pakai gunting, pemotongan pakai gunting. Kalau proses pemotongan pakai clipper biasanya kita tidak disemprot. Jadi ketika pakai gunting rambut kondisi basah, ketika pakai clipper rambut kondisi kering. Selanjutnya sikat badan, sikat alat. Oke. Selanjutnya sikat badan dan sikat alat. Untuk sikat alat biasanya kita menggunakan sikat yang kasar. Jadi itu fungsi untuk membersihkan alat, entah itu clipper, gunting, sisir, meja, dan lain-lain. Itu untuk alat. Jadi kita tidak peruntukkan untuk badan atau kulit customer. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk badan. Yang badan biasanya yang lembut, seperti yang Mas Joko pegang atau Mas Randy pegang. Kalau yang Mas Randy pegang itu di situ di dalamnya sudah termasuk yang ada bedaknya, ada tempat bedaknya. Tuh. Di situ di dalamnya sudah bisa diisi bedak. Kemudian yang Mas Joko pegang di situ hanya untuk membersihkan, di situ tanpa ada tempat bedak, namun juga cukup untuk membersihkan. Misalnya jangan punya yang seperti ada bedaknya itu enak. Jadi bedak itu fungsinya untuk mengeringkan kulit yang misalnya berkeringat atau ada kotoran yang menyebabkan rambut nempel. Fungsi bedak itu untuk mengeringkan agar bisa dibersihkan. Seperti itu, sikat badan dan sikat alat harus dibedakan, karena ketika tidak dibedakan, ketika kita membersihkan alat kemudian membersihkan customer, nanti bisa malah tambah kotor. Selanjutnya adalah razor dan garuk. Tuh, bisa punya razor saja, bisa punya garuk saja, tapi untuk saran baiknya punya dua-duanya, karena tingkat keamanan itu beda dan fungsinya sebenarnya hampir sama, cuman nanti teman-teman cocoknya dengan yang razor atau garuk nanti beda-beda. Untuk yang razor yang Mas Joko pegang seperti itu, isinya adalah pisau cukur atau silet cukur. Nah, itu separuh isinya, separuh setengah dari silet. Tuh, jadi silet kita potong dulu, kemudian kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi. Ya, oke, sampai masuk semua. Kemudian cara pegang, ya seperti itu. Di situ ada buntut atau ekornya, di situ ada tempat jari kelingking, kemudian yang lain menyesuaikan. Nah, cara pegang seperti itu. Kemudian cara menggaruk, kita tidak garuk yang menyobek, nyobek geser, tapi kita tempelkan, kemudian kita garuk turun. Kemudian untuk sudut penggarukannya tidak 90 derajat. 90 derajat ini. Nah, jangan 90 derajat, paling tidak 45 derajat. Gitu. Itu untuk garuk razor. Kemudian selanjutnya garuk seperti yang Mas Randy pegang. Seperti itu, fungsinya juga sama untuk menggaruk atau membersihkan rambut. Biasanya di bagian pinggir atau di line tepi itu digaruk. Kemudian walaupun itu isinya satu silet, kita gunakan setengah silet saja. Di samping hemat dan efisien, juga kita lebih tahu bahwa silet yang kita gunakan selalu bergantian. Kalau kita menggunakan satu, kita tidak tahu sisi mana yang sudah kepakai. Jadi kita pakai separuh. Kemudian cara pasangnya juga lebih cepat kalau separuh, lebih cepat tanpa perlu dibuka semua, langsung dimasukkan, hanya dikendorin saja, kemudian kita kencangin lagi. Jadi tidak perlu dibuka semua. Itu garuk, fungsinya untuk garuk. Pengerjaannya juga yang penting pegangnya jangan terlalu ujung, jangan terlalu ke atas, jadi di tengah-tengah, kemudian kita garuk mana yang diperlukan. Oke, lanjut. Kip potong. Untuk kip potong atau kemul, kain penutup ketika kita memotong atau kemul potong. Ya. Kemudian untuk kemul potong ini varian macamnya banyak. Saran untuk kip potong
yang kita gunakan yang lebar, di samping lebar, karena di pasaran banyak yang dipotong hanya kecil. Kalau memang beli yang kecil, misalkan beli yang 2, kemudian bagian yang 1 kita potong, kita sambungkan ke bagian samping. Ini lebar, potong lebar, jadi semua tertutup. Tuh, untuk variasinya di pasaran banyak. Kemudian di samping yang lebar, untuk rekomendasi juga kita yang pakai pengait. Tuh, karena di pasaran ada yang model kancing, ada yang model perekat, ada yang model kancing tip. Tuh, kita rekomendasikan ke yang model pengait karena lebih enak penggunaannya, praktis. Tuh, dipotong, kemudian lanjut. Di situ ada tisu leher. Tisu leher. Jadi sebelum menggunakan tip potong, kita memakaikan tisu leher. Untuk tisu leher itu, untuk yang model tisu leher ini, itu kita potong, ada di situ tempat untuk memotong. Kemudian di situ juga ada lem atau perekat. Nah, perekatnya itu yang ada warna biru. Warna biru itu perekatnya. Jadi kita nanti menggunakannya, coba Mas Randy dipraktekkan ke lehernya Mas Joko. Jadi kita tempelkan dulu. Baru ditarik sesuai dengan besarnya leher, kemudian kita rekatkan. Yang kita rekatkan antara biru ke biru. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita pasang, kemudian kita lipat ke luar. Kemudian kita lipat keluar. Itu tisu leher. Di samping tisu leher, kita juga bisa mengganti tisu yang lain, tisu gulung bisa. Lanjut, minyak mesin. Rekomendasi yang kita pakai, yang kita gunakan, yang pertama minyak mesin memang bawaan dari Wall, yang seperti itu, cuman memang harganya agak mahal. Tuh, itu nanti fungsinya untuk mesin Wall, untuk mesin, bisa juga untuk minyak yang gendeng. Kemudian kalau memang minyak itu dari Wall atau yang memang rekomendasi untuk mesin, penggunaan jangka panjang, untuk pisaunya tidak hitam. Nah, kemudian untuk alternatif lain bisa menggunakan minyak Singer atau minyak mesin jahit. Cuman kalau pemakaian jangka panjang nanti pisaunya warnanya hitam, walaupun tetap tajam, tapi tetap warnanya hitam. Jadi bisa juga menggunakan minyak itu. Oke, selanjutnya adalah kaca belakang atau kaca bulat. Biasanya bentuknya bulat. Ini alat ini paling penting sekali, jangan menyepelekan alat ini, karena ketika kita koreksi atau memperlihatkan bagian belakang dengan kaca ini, customer bakal kelihatan puas atau tidaknya. Jadi kita harus punya alat ini, walaupun mungkin di tempat teman-teman, di barber teman-teman ada kaca yang di belakang, di tembok belakang atas itu, tapi kita wajib punya ini untuk memperlihatkan hasil potongan kita bagian belakang. Samping itu juga puas tidaknya pelanggan bakal kelihatan di kaca bulan untuk memperlihatkan hasil potongan kita. Ya, itu alat-alat yang kita gunakan untuk belajar potong rambut. Kemudian di samping alat yang kita perkenalkan tadi, sebenarnya masih banyak alat yang lain. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang akan datang dengan video yang kita berikan ke teman-teman semua. Ke teman-teman semua kita belajar lebih dalam lagi. Untuk tadi adalah alat-alat yang kita punya atau yang kita minimal kita harus punya, seperti itu. Sekian dulu untuk video perkenalan alat. Terima kasih, kita belajar ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.